Alih-alih dapat dukungan laporkan pesulap merah ke polisi, sahabat minta Gus Samsudin kembali jadi tukang rosok. Lebih berkah ketimbang praktek sulap. Salah satu di antara pengkritik Grebek Dukun Santet, yaitu Marcel Radipal atau pesulap merah, mencoba melakukan upaya untuk datang ke padepokannya dan untuk bersama-sama melakukan pembuktian apakah yang saya katakan tadi itu adalah trik sulap, ya, atau memang kesaktian benar-benar. Marcel Radipal ini juga ingin membuktikan terkait dengan salah satu tayangan video yang ada di channel ini, yaitu terkait dengan santet bola api atau pasien-pasien kejadian yang mengeluh. Jadi ini kehendak masyarakat Rejowinangun gitu loh. Apa tidak menguntungkan untuk masyarakat sini, Pak? Enggak ada, sama sekali enggak ada menguntungkan. Yang menjual makanan di dalam itu orang mana, Pak? Orang jualan gitu semua. Terus yang jaga parkir sini? Mungkin dulu ada orang gini, tapi sekarang sudah tidak boleh gitu loh. Apa kegiatan di dalam, Pak, sebenarnya? Kalau masalah di dalam, ini hari saya kurang tahu, Pak. Nanti enggak enak pula. Nanti saya menjelaskan enggak tepat, enggak enak pula. Gitu loh. Jadi konteksnya itu tidak menyetujui adanya praktek perdukunan pasang gede. Tapi pula dia kurang hari ini adalah di mana seorang pesulap merah Marcel Radipal ini mengangkat salah satu pejabat publik dari aparat kepolisian, kemudian diposting sebagai penguatan dirinya. Itu kalau dari psikolog Mas Denny melihatnya, dia mencari celah untuk bagaimana aku nih kuat gitu, aku banyak dukungannya, aku nggak takut sama laporanmu Gus. Itulah seperti itu dalam pikiran Mas Denny yang terlihat dari psikolognya pesulap merah. Nah, ini yang sedang viral. Kiai yang berpenampilan seperti dukun atau dukun yang berkedok seperti Kiai dan Gus. Kenapa sih dukun-dukun itu dipanggil orang pinter? Ya mungkin karena yang datang orang bodoh. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya ngerasional saja deh. Kenapa? Praktek perdukunan itu rawan dengan penipuan karena yang dilakukan tidak rasional. Kalau Anda sakit medis, ya berobatlah secara medis. Yang menjadi persoalan adalah orang sakit medis berobatnya non medis. Sosok Gus Samsudin belakangan memang ramai dibicarakan publik, terlebih usai dirinya berseteru dengan pesulap merah. Perseteruan ini pun kian memanas usai Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Tapi sayangnya, bukan dapat dukungan, sahabat Gus Samsudin pun malah minta pemilik padepokan Nuza Sejati ini untuk kembali menjadi sosok tukang rosok. Dia bahkan sebut tukang rosok ini lebih berkah ketimbang praktek sulap. Untuk diketahui, sebetulnya Gus Samsudin ini memang sempat akui kalau dia bukanlah seorang Gus, apalagi Kiai. Aku ini sebetulnya bukan Gus, apalagi Kiai. Begitulah tulus Gus Samsudin membuat pengakuan di akun media sosialnya. Salah seorang sahabat Gus Samsudin ini minta YouTuber Blitar ini kembali ke profesi lamanya. Untuk Mas Samsudin Jadab yang kebetulan teman FB saya, saran saya lebih baik Anda kembali ke profesi awal Anda sebagai tukang rongsok. Begitulah dia mengatakan. Dia bahkan sebut kalau profesi tukang rongsok ini lebih berkah ketimbang profesi Gus Samsudin saat ini. Itu lebih berkah ketimbang Anda buka praktek sulap yang dibalut agama untuk menipu orang-orang yang sedang menderita penyakit. Kini padepokan Anda sudah ditutup oleh warga setelah warga disadarkan akan trik-trik sulap yang Anda praktekkan dalam menangani pasien. Dia juga nasihati agar jujur kalau akui sebagai tukang sulap. Kejadian yang seperti sekarang ini tak akan terjadi. Jika Anda jujur mengaku sebagai tukang sulap, pasti kejadiannya tidak akan seperti itu. Sebab yang mengaku pesulap itu biasanya nggak akan mau membalut diri dengan agama. Sebab sulap itu hanyalah trik atau tipuan semata. Tidak ada unsur goib atau kesaktian. Tidak ada mantra ataupun doa dan hanya untuk hiburan. Begitulah lanjut Gus Samsudin. Sahabat Gus Samsudin ini pun menyebut kalau pemilik padepokan ini sudah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatal yang dimaksud ialah yaitu keahlian sulap yang membungkus dengan jubah agama. Dia pun sebut praktek sulap yang dilakukan Gus Samsudin ini telah menipu umat Islam. Tapi Anda melakukan kesalahan fatal. Anda memiliki keahlian sulap lalu membungkusnya dengan jubah agama. Mengaku sebagai Gus, praktek sulap Anda dibumbui doa-doa dan mantra, dibumbui lagi dengan kedok majelis sholawat untuk menipu umat Islam sekitar Anda yang masih mempercayai perdukunan, menipu umat Islam sekitar Anda yang masih lemah dalam berlogika. Begitulah ujarnya. Dia mengatakan kalau memang fokus pada sulap dan cuma untuk hiburan, maka Gus Samsudin ini tidak akan mengalami nasib seperti sekarang. Jika Anda mau fokus pada sulap dan hanya untuk hiburan, maka Anda tak akan mengalami nasib seperti sekarang ini. Sang sahabat ini pun sempat memberikan beberapa saran pada Gus Samsudin. Saran saya, lebih baik Anda fokus pada sulap untuk dijadikan hiburan seperti si pesulap merah, atau fokus pada perkumpulan majelis atau zikir, juga sholawat yang sudah Anda dirikan, atau kembali ke profesi awal sebagai tukang rosok. Oh iya, asal tahu aja, saya ini pemulung rongsok di kota Pekalongan, Jawa Tengah loh mas.
Saya tahu Anda pasti membaca postingan saya ini karena sampean teman FB saya. Begitulah tutup sahabat Gus Samsudin yang meminta YouTuber Blitar kembali menjalani profesi ini lagi setelah berseteru dengan pesulap merah. Kerap dipuji karena berani membongkar tipuan dukun. Ternyata pesulap merah atau Marcel menyimpan ketakutan. Takutan pesulap merah itu terungkap ketika dirinya menjadi bintang tamu dalam podcast Ari Untung. Tak hanya itu, pesulap merah juga menyebut soal kekhawatirannya selama ini. Pria berusia 26 tahun itu memang kini tengah menjadi sorotan. Pesulap merah kerap membagikan konten di media sosial termasuk di kanal YouTube-nya. Adapun ia membuat konten soal trik yang ia sebut sering digunakan oleh dukun dan paranormal. Pemilik Padepokan Nurzat Sejati Gus Samsudin pun tak lepas dari sorotannya. Mengetahui hal itu, Gus Samsudin mengundang pesulap merah untuk datang ke padepokannya di Blitar membuktikan kebenarannya. Namun setelah pertemuan itu, konflik mereka malah berbuntut panjang. Imbasnya, Padepokan Nurzat Sejati kini tak beroperasi untuk sementara waktu. Bahkan terbaru, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tindakan pidana pencemaran nama baik. Di tengah polemik yang menyeret keduanya, Marcel malah banjir pujian dari netizen. Namun dibalik semua ternyata dia menyimpan ketakutan. Pesulap merah ditanya mengenai latar belakang membongkar trik duluan. Saat itu pesulap merah ditanya mengenai latar belakang membongkar trik dukun. Kalau tadi ditanya kenapa milih membongkar trik perdukunan, pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Lebih lanjut dia khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan pengetahuannya di depan Allah. Dititipkan pengetahuan, kalau saya nggak menyampaikan ini nanti di kehidupan berikutnya, saya khawatir Allah nanya ke saya, ini bahasa gue ya, lu udah gue titipin pengetahuan rahasia perdukunan dari A sampai Z, kok lu nggak nge-share itu ke masyarakat? Sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada Allah. Gitulah pesulap merah menguraikan. Dia mengatakan bahwa dirinya takut Allah akan membencinya. Gue khawatir banget nanti malah Allah benci dan sebagainya. Padahal dari awal gue ini merintis ini, saya doa terus sama Allah, minta rezeki dari Allah dan sebagainya. Nah itulah alasan saya sebenarnya didasari rasa takut itu. Begitulah dia melanjutkan. Dia pun menganggap bahwa banyak orang yang memuji dirinya secara berlebihan. Muji-mujinya berlebihan bagi saya. Pemberani banget ya pesulap merah. Pesulap merah ini luar biasa ya, aku gak pernah takut. Justru saya berani gitu karena didasari rasa takut. Begitulah tutur pesulap merah. Sebelum perseteruan dengan Gus Samsudin semakin memanas seperti saat ini, ternyata pesulap merah sempat curhat ke akun Twitter. Diunggah 30 Juli lalu, ia mengatakan tentang sulitnya menyampaikan kebenaran. Bahkan dirinya juga menyinggung kisah Nabi dan Rasulullah. Dulu sempat berpikir, kenapa Nabi Isa dikejar-kejar untuk disalib? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperangi dan dianggap orang gila. Padahal para Nabi dan Rasul menyampaikan kebaikan dengan cara baik. Begitulah tulisnya pada akun Twitter pesulap merah. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa menyampaikan kebenaran adalah hal yang tidak mudah. Menurutnya perlu sikap sabar untuk melakukan hal tersebut. Dia pun juga menyebut Allah sebagai pelindungnya. Tapi sekarang mulai paham, ternyata menyampaikan fakta dan kebenaran di tengah kebodohan itu resikonya memang sangat besar dan perlu banyak bersabar serta berdoa. Begitulah tutup pesulap merah.